Kalau seorang pertapa memiliki kualitas-kualitas yang buruk ini, dia tamak, membenci, lamban dan tumpul, gelisah pikirannya, bimbang dan ragu, senang memuji diri sendiri, menghina orang lain, ya, tunduk pada ketakutan, ingin banyak keuntungan, penghormatan, kemasyuran, malas dan kurang gigi, tanpa perhatian dan tidak waspada, tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, biasanya muncul ketakutan pada mereka ketika tinggal di hutan belantara. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan tanpa kebijaksanaan, sebagai seorang pengucap omong kosong. Aku memiliki kebijaksanaan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Bapak, Ibu, Saudara, di sini juga ada kalimat para pembual. Jadi di zaman dulu ada para pertapa atau brahmana yang sengaja tinggal di hutan agar terlihat sakti. Ya. Karena petapa keluar dari hutan, wah, ini pertapa sakti turun gunung. Begitu ya. Nah, hati-hati, sekarang ada yang ngetes saktinya beneran atau tidak ya. Nah, zaman sekarang harus hati-hati. Untung saya tidak pernah ngeklaim saya sukses, saya sakti ya. Kalau saya ngeklaim saya sakti, saya bisa didatangi nanti. Pembuktian. Nah, saya harus cari pengacara juga. Di sini ada pengacara enggak? Pengangguran banyak acara ya. Jadi ternyata di zaman Sang Buddha pun ada para pembual ya, yang membual bahwa mereka sakti. Tetapi Sang Buddha ke hutan juga tidak cari kesaktian ya. Nanti paragraf-paragraf selanjutnya akan semakin jelas apa yang kita pelajari hari ini. Karena ini adalah sastra India kuno, ya, cara penyampaian materi mereka itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kita memang harus belajar sampai habis dulu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang sudah mulai menarik dibandingkan bagian-bagian sebelumnya. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam 2 minggu. Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu aku berdiam di tempat-tempat keramat? Menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu. Dan kemudian pada malam-malam yang sangat baik itu, yaitu malam 14, ke-15, dan ke-18, dan ke-8 dalam 2 minggu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Dan sewaktu aku berdiam di sana, nah saya stop dulu sampai di sini. Bapak, Ibu, Saudara, malam-malam khusus itu adalah hari uposata, ya, hari terang bulan dan gelap bulan, yaitu sering juga kita katakan Ceit Capgoh, ya. Nah, atau Cap Gome. Cap Gome itu hari ke-15. Nah, jadi Pertapa Gotama ketika masih menjadi bodhisatta, beliau sering mendatangi tempat-tempat angker seperti ini. Dan sekarang saya akan ceritakan ke Bapak Ibu kenapa pikiran seorang biku bisa dirampas. Pikiran seorang pertapa bisa dirampas oleh hutan belantara. Karena di zaman itu 2600 tahun yang lalu ada kepercayaan. Setiap
hari Uposatha, maka hutan-hutan itu akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Yaka, siluman-siluman, ya, hantu-hantu dan sebagainya. Yang dikatakan kalau di hari Uposatha ini orang jalan-jalan ke hutan bisa dimakan. Ya. Mungkin kalau di sini malam Jumat Kliwon. Siapa coba malam Jumat Kliwon mendatangi kuburan angker? Nah, luar biasa. Jangan ajak saya. Saya tidak takut juga. Tapi ngapain malam Jumat nggak ada kerjaan ke kuburan ya? Kalau Bapak Ibu mau pergi, pergi sendiri. Begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, selain itu, selain di hutan belantara itu saja sudah ngeri, kalau hari Uposatha, ditambah lagi ini adalah altar-altar hutan. Apa itu altar hutan? Nah, zaman dulu di India ada 3 cara yang populer, mungkin lebih dari 3 ini. Tapi ada 3 cara yang populer untuk melepaskan mayat, melepaskan tubuh yang mati. Cara pertama yang populer adalah dikremasi. Sampai hari ini masih ada. Cara kedua, dilarung ke Sungai Gangga. Dilarung begitu saja, tanpa dibakar. Mungkin dibungkus kain, kemudian dilarung. Nah, tapi tubuh mayat itu nanti akan dimakan oleh ikan dan kura-kura. Cara ketiga adalah diletakkan di altar-altar hutan. Nah, cara pelepasan tubuh mati ini sampai hari ini di dunia masih ada beberapa tradisi yang mirip. Misalkan di Tanah Toraja, ya. Tubuh mati itu tubuh yang meninggal diletakkan di goa, ya. Saya belum pernah ke sana. Jadi pastinya seperti bagaimana saya tidak tahu. Dan di Tibet juga ada tradisi diletakkan di atas gunung, puncak gunung. Nanti tubuh mati itu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Nah sama, mereka letakkan di altar-altar pohon, nanti tubuh ini akan dimakan oleh anjing hutan dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara bayangkan, Pertapa Gautama latihan meditasinya di tempat seperti itu. Jadi sudah angker karena hari ini hari apa? Sabtu ya? Jumat ya? Wah, kalau Kamis lebih seram ya. Harusnya dhamma kelasnya Kamis ya. Biar seram sekalian. Jumat masih agak seram dah, lumayan dah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sudah seram karena hari Uposatha, banyak tulang belulang. Dan bahkan di dalam kitab Winaya, Sang Buddha menceritakan bahwa beliau kadang-kadang ngambil tulang-tulang yang besar-besar itu disusun-susun dijadiin bantal. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa ngeri sekali bagi mereka untuk latihan di altar-altar hutan ya. Jadi kita sekarang sudah satu frekuensi. Kita lanjutkan. Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul, atau seekor burung merak akan mematahkan dahan, atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Apa kekhawatiran dan ketakutan itu? Hantu-hantu yang mengerikan tadi, ya. Nah, aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Bapak Ibu Saudara, sutta ini menunjukkan bahwa Sang Buddha itu begitu apa adanya. Ya, beliau pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan, ya beliau ceritakan apa adanya. Ini juga bentuk dari kerendahan hati seorang guru. Kadang-kadang seseorang telah menjadi guru, dia tutupi semua negatif yang dia miliki. Yang tersisa hanya positifnya. Tapi kalau kita mendapatkan guru seperti itu, kita tidak bisa belajar 100%. Karena kita akan mengalami negatif-negatif itu. Tapi sang guru tidak menceritakan bagaimana beliau melewati itu.
Jadi di sini kita melihat kenapa Buddha Gautama kita sebut sebagai guru. Karena beliau benar-benar bertindak sebagai seorang guru. Yang benar-benar memberitahu kita pengalaman hidup beliau agar nanti kita bisa melewati rintangan-rintangan yang sejenis. Kita lanjutkan. Sewaktu aku berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang dilakukan oleh Bodhisatta pada awalnya. Beliau berjuang menaklukkan rasa takut di dalam batin. Caranya adalah awalnya beliau berdiri. Ketika beliau berdiri, rasa takut yang teramat sangat datang padaku. Jadi beliau berdiri dalam ketakutan. Beliau tidak akan mengubah postur tubuh sampai rasa takut itu hilang. Begitu rasa takut itu hilang, beliau berjalan. Begitu beliau jalan, rasa takut itu balik. Beliau akan jalan tidak berhenti, cangkamana bolak-balik, sampai rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut itu hilang, baru kemudian beliau duduk. Ketika duduk, rasa takut itu kembali. Beliau tidak akan mengubah postur sampai rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut itu hilang, beliau berbaring. Biasanya berbaringnya seperti ini, tidak tidur. Agar tidak ngantuk, kesadaran bisa dipertahankan. Beliau sambil berbaring, ketakutan teramat sangat muncul pada diriku. Beliau akan tidak mengubah postur sampai rasa takut itu hilang. Dan cycle-nya seperti itu. Itu diulang dan diulang. Bapak Ibu kalau ingin tahu rasanya bagaimana, nanti pulang cari film horor yang paling menakutkan. Ya. Bapak Ibu tonton sendiri, gelap-gelap, tapi volumenya jangan ditutup. Ada teman saya senang nonton film horor, katanya dia nonton film horor sampai bisa ketiduran. Saya penasaran. Satu hari saya nginap di rumah dia. Ternyata kalau dia nonton film horor volumenya 0. Lalu saya tanya, loh kok volumenya 0? Sebenarnya film hantu itu yang bikin ngeri suaranya, begitu. Nggak usah ada suaranya, baca subtitle saja, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Ibu nonton film horor, coba kita renung, kita ingat pengalaman kita kecil, kan kita ketakutan luar biasa ya. Kalau saya ketakutan dulu, saya selimutan, nggak berani bergerak. Dan beneran, kalau kita tidak bergerak sama sekali kan lama-lama ketakutan itu berkurang. Kadang kita ketiduran. Tapi coba kalau kita bergerak mengubah postur sedikit saja, batin itu kayak ini, kayak ketarik, rasa takut itu muncul lagi. Nah, itu yang dipraktekkan Bodhisatta pada awalnya, tidak mengubah postur ya. Nanti kalau mau coba sendiri silahkan ya. Bapak Ibu Saudara, terdapat Brahmana, beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari. Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat malam pada siang hari dan melihat siang pada malam hari ini adalah peribahasa. Artinya orang yang tidak bisa berpikir dengan benar atau pemikirannya salah, tidak berpikir jernih karena dia melihat siang sebagai malam, malam sebagai siang. Kemudian kediaman dalam delusi.
Delusi itu adalah penerjemahan dari kata moha, kebodohan batin. Ya. Sebenarnya, jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk. Demi belas kasih terhadap dunia. Demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Apa arti kata dewa, Bapak Ibu? Dewa dalam bahasa Pali artinya penghuni surga. Dewa dalam bahasa Pali artinya penghuni surga. Kita lanjutkan. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Setelah ini Bapak Ibu adalah bagian-bagian penting. Karena setelah ini Sang Buddha menjelaskan bagaimana beliau benar-benar menaklukkan rasa takut dan kekhawatiran dengan pengembangan batin, dengan meditasi. Karena kalau cuma tidak mengubah postur, itu bukan ultimate solution, bukan solusi terbaik. Nah, karena saya pikir Bapak Ibu ganti-ganti postur tidak lantas membuat kita kebal terhadap ketakutan. Satu ketika di lain kesempatan kita bisa takut lagi kalau ketemu ketakutan-ketakutan yang lain. Sekarang beliau mencari solusi. Bagaimana agar batin kita benar-benar tidak lagi pernah ada ketakutan. Nah, bagaimana caranya? Kita baca pelan-pelan ya. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi tidak bermanfaat, aku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha masuk ke dalam meditasi konsentrasi tingkat pertama. Konsentrasi tingkat pertama dalam ajaran Dhamma disebut jana. Kita belajar sedikit, ini sangat penting. Bapak Ibu semua yang hadir di sini benar-benar bisa mencapai jana ini. Beneran. Ya. Caranya gimana? Ambil Majjhima Nikaya 7 set. Ya enggak harus ya. Nah, bisa cari buku meditasi. Saya cukup menyarankan buku meditasinya Ajahn Brahm. Judulnya Super Power Mindfulness. Bapak Ibu baca pelan-pelan cara meditasi yang baik seperti apa. Kemudian ada program meditasi di wihara, silahkan ikut. Tetapi tentu bermeditasi itu perlu rutin. Kalau datang seminggu sekali, ya sulit untuk mencapai jana ini. Tapi Bapak Ibu, setiap orang memiliki potensi mencapai jana. Nah, jana itu apa? Bapak Ibu Saudara, jana itu adalah tingkat di mana batin kita menjadi sangat tenang. Dan ketika menjadi sangat tenang, batin muncul kebahagiaan. Kebahagiaan dari meditasi. Jadi ketika Bapak Ibu mencapai jana, batin Bapak Ibu tenang luar biasa dan bahagia dan tidak liar. Kita baca paragraf selanjutnya, kemudian saya bahas lebih lengkap ya. Kita butuh paragraf selanjutnya agar kita lebih bisa paham apa jana itu. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, lihat kalimat terakhir, dengan sukacita. Betul ya? Berarti kalau Bapak Ibu mencapai jana kedua ini, Bapak Ibu bahagia. Betul? Betul ya? Kalimat dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Bapak Ibu tenang, betul? Dan ada kalimat kunci di paragraf ini. Yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran dan keterpusatan pikiran. Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Tanpa apa Bapak Ibu?
tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Kalau jana 1 ada awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Jana 2 tidak ada awal pikiran, tidak ada kelangsungan pikiran. Bante, apa sih itu awal pikiran dan kelangsungan pikiran? Begini, Bapak Ibu Saudara, batin kita itu ada 2 hal. Yang pertama, kita ngobrol dengan diri sendiri. Betul? Bapak Ibu pernah ngomong dengan diri sendiri? Sering ya? Kita memiliki yang disebut suara hati. Menurut para psikolog, suara hati ini muncul 65.000 kali sehari. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya, benar enggak? Ya, 65.000 kali sehari. Yang kedua, ada gambar pikiran. Kalau Bapak Ibu nutup mata, bisa muncul gambaran-gambaran. Betul ya? Bahkan nggak nutup mata aja bisa muncul. Nggak ada hubungannya sama mata. Saya kasih contoh. Coba Bapak Ibu dengar arahan saya. Bapak Ibu tolong jangan membayangkan ada seekor kuda putih di depan sini. Jangan membayangkan. Kuda putih ini kakinya terangkat-angkat, putih bersih sekali. Jangan Bapak Ibu, jangan bayangkan. Bapak Ibu bayangkan? Bayangkan ya, secara Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ada 2 teman. Suara hati dan gambar pikiran. 2 ini yang kita sebut pikiran. Secara sederhana, kalau mau lebih kompleks sekali. Tapi kita kenalan dengan 2 ini dulu. Kalau Bapak Ibu berpikir pakai apa? Pakai 2 ini. Betul ya? Suara hati dan gambar pikiran. Kalau Bapak Ibu bahagia, biasanya yang semakin membuat Bapak Ibu bahagia juga suara hati dan gambar pikiran. Betul ya? Oh ternyata dia sayang sekali dengan saya. Wah bahagia luar biasa. Tapi yang buat Bapak Ibu nangis juga suara hati, gambar pikiran. Betul ya? Ternyata sayangnya dia palsu. Dia selingkuh di belakang saya. Nah kemarin sayang, sekarang selingkuh. Begitu ya? Nah Bapak Ibu Saudara, tapi 2 ini bukan awal pikiran dan keberlangsungan pikiran. Belum. 2 ini hanya kita sebut komponen pikiran dulu. Cara pikiran kita bekerja adalah seperti ini. Muncul awal pikiran. Misalkan besok hari Sabtu, itu awal pemikiran. Begitu muncul besok Sabtu, 1 pikiran jadi 10, 10 jadi 100. Besok makan apa ya? Besok kerjanya setengah hari loh. Wah anak saya besok enggak sekolah. Begitu ya. Enggak usah jemput-jemput anak. Wah besok bapak pulang cepet. Dan yang lainnya dan yang lainnya. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Nah itu disebut kelangsungan pikiran. Dalam bahasa Pali, awal pikiran disebut witaka. Kelangsungan pikiran disebut wicara. Jadi wicara ini adalah keberlangsungan pemikiran. Dan dalam bahasa Pali sering diserap menjadi bahasa Indonesia. V menjadi B. Vihara menjadi biara. Vyapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Apa yang Bapak Ibu bicarakan adalah kelangsungan pikiran. Betul? Deal ya? Deal. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi kata bicara artinya bukan ini, itu hanya serapan bahasa Indonesia. Kita kembali ke sini. Ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua, di dalam batin Bapak Ibu tidak ada awal pikiran dan tidak ada kelangsungan pikiran. Artinya yang ngomong dengan diri sendiri itu diem. Dan tidak ada gambaran sedikit pun yang Bapak Ibu imajinasikan. Tidak ada. Itu disebut jana kedua. Sebutan lainnya adalah diamnya para suciwan. Yang bahasa Inggrisnya lebih bagus. The Aryan silent. Silent, udah diem. Jadi kalau Bapak Ibu meditasi samathanya benar, ini namanya meditasi ketenangan atau yang disebut meditasi samatha.
Kalau Bapak Ibu meditasi samatanya benar, satu ketika Bapak Ibu akan mencapai jana kedua ini. Tidak ada sedikit pun gambar pikiran yang tersisa dan tidak ada ucapan apapun dalam batin ada. Oleh karena itu, kalau seseorang praktek meditasi ketenangan, kemudian dia merasa dia melihat cahaya, dia merasa dia melihat Sang Buddha datang, dan yang lainnya, secara apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dia keliru. Dia belum mencapai jana kedua. Tetapi kalau orang itu salah paham, dia bisa menganggap saya pencapaiannya sudah tinggi. Ya, padahal itu adalah khayalan tingkat tinggi. Dan itu beneran sering terjadi. Ya, khayalan tingkat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau nanti di rumah mau meditasi ketenangan, ini saran saya. Meditasi nafas masuk, nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul, abaikan. Kembali ke objek nafas. Apapun yang muncul, abaikan. Sang Buddha muncul pun abaikan. Maaf Sang Buddha, saya sedang meditasi. Kembali ke nafas ya. Nah, setan muncul, maaf setan, saya sedang meditasi. Kembali ke nafas sambil ketakutan ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah tahu jana kedua, jana pertama itu adalah tahap awal ya. Jadi di dalam jana pertama sebenarnya di sini ditulis yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Tapi ada penerjemahan lain yang menulis yang melemahnya awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Jadi pada jana pertama itu witaka wicara melemah. Jadi kalau Bapak Ibu meditasinya benar, yang terasa adalah batin kita menjadi lebih diam. Yang enggak diam 100%, tapi terasa lebih diam. Jadi kalau dalam keadaan meditasi, lampu rumah sudah tutup belum ya? Nah itu belum diam. Kompor sudah tutup belum ya? Tapi kalau dia munculnya jarang-jarang dan volumenya sudah mulai tenang, itu sudah jalur yang baik. Karena Bapak Ibu tidak mungkin meditasi beberapa bulan langsung jana kedua. Kecuali Bapak Ibu sangat berbakat. Ini bisa tahunan Bapak Ibu. Apalagi meditasinya seminggu sekali. Meditasinya berapa jam? Katakanlah 1 jam. Seminggu sekali 1 jam. Kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat mencapai jana kedua ini, daftar di Wihara Mendut. Jadi biku, supaya meditasinya sehari minimal 4 jam. Jadi biku banyak waktu, 4 jam bisa. Pagi bangun 1 jam. Sebelum makan siang 1 jam. Sore 1 jam. Malam 1 jam. 4 jam. Setiap hari 4 jam. 1 hari Bapak Ibu adalah 1 bulan umat awam. Betul ya? Ya, 1 hari Bapak Ibu adalah 1 bulan umat awam yang rajin. Harus tambah rajin lagi. Karena kalau kelas meditasi agak sepi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih cepat lagi, 8 jam silakan. Tidak ada yang larang. Mau 12 jam ya boleh. Bapak Ibu mau nggak makan, seminggu makan 2 kali ya boleh meditasi. Boleh. Nah, karena bagaimanapun ini adalah skill. Meditasi itu adalah skill. Bukan wahyu. Nggak bisa. Bante tolong bacain parita Bante. Supaya saya bisa mencapai jana kedua Bante. Kalau saya bisa baca parita untuk Bapak Ibu, lantas Bapak Ibu capai jana kedua, saya nggak usah jadi biku Bapak Ibu. Saya minta saja Bante Panya bacain parita buat saya. Betul ya? Tapi karena ini adalah skill. Nah, kita lanjutkan. Masih ada 2 jana lagi. Nanti kita kembali. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Yang sehubungan dengannya, para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Nah, saya terjemahkan ini dengan bahasa lebih mudah. Bapak Ibu Saudara hafal, ketika seseorang mencapai jana pertama, di dalam batinnya terjadi 5 hal. Ada witaka dan wicara, betul? Witaka wicara ini hilang di jana ke-2. Jana pertama ada witaka dan wicara, ya.
Dia sedang berkonsentrasi pada objek meditasi, betul? Itu bahasa Palinya disebut ekagata. Kemanunggalan pikiran. Eka itu satu. Ekagata muncul. Fokus pada objek meditasi. Dan dia merasakan dua jenis kebahagiaan. Satu disebut sukha, satu disebut piti. Nah, Bapak Ibu Saudara, cukup sulit membedakan sukha dan piti ini. Sang Buddha hanya memberitahu dalam sutta ini ada dua jenis kebahagiaan yang dirasakan. Satu disebut sukha, satu disebut piti. Di sini diterjemahkan satu sukacita, satu lagi kenikmatan, ya. Tapi bahasa Palinya sukha dan piti. Tapi Bapak Ibu, kalau diterjemahkan, kalau kita berusaha untuk memahami, piti ini adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada badan jasmani. Sukha itu adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada batin. Tapi kalau Bapak Ibu jelas ingin tahu bedanya, sulit. Ini seperti anak umur 6 tahun nanya Bapak Ibu, Pak, Bu, jatuh cinta itu rasanya seperti apa? Bapak Ibu lantas ceritakan secara teori jatuh cinta itu ya, kamu mikirin dia ndak habis-habis, bisa sampai demam-demam, dan yang lainnya dia juga nggak akan ngerti. Karena dia belum merasakan. Atau Bapak Ibu cerita ke orang barat yang belum pernah makan sawo. Ini gimana ceritain? Sawo rasanya gimana? It's quite sweet. It seems like kiwi, but not kiwi. And very soft. Like pudding, but not pudding. Dia juga ikut bingung. Jadi dia bingung, Bapak Ibu bingung. Karena pengalaman itu nggak bisa kita beritahu secara teori, tapi orang bisa menangkap. Kalau orang mempelajari apa itu sawo, setidaknya secara teori dia tahu bahwa sawo itu lezat. Sawo itu tidak beracun dan sawo itu bisa dimakan. Hanya sejauh itu. Tapi bagaimana sawo itu pengalamannya, dia tidak akan tahu sampai kita sudah jelaskan sebanyak satu buku, Encyclopedia of Sawo, gitu ya. Karena kalau buku penelitian orang Indonesia di bahasa Inggris kan. Saya pernah tanya seorang peneliti, dia buat kamus, bukan saya tanya, saya diceritain, kamus Jawa Inggris. Kemudian ditanya, kenapa kamus selengkap itu kok Jawa Inggris? Tidak Jawa, Indonesia, Inggris. Katanya, yang beli cuma orang barat. Jadi kalau dia buat Jawa Indonesia, kurang laris. Dia nulisnya Jawa Inggris. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ceritakan sebanyak satu buku pun dia belum tahu sawo. Tapi begitu dia makan, oh. Terus kita mau ceritain, nggak usah ceritain. Betul ya? Nggak usah diceritain, cukup. Nah, jana juga seperti itu. Hari ini kita hanya tahu sebatas teori. Tetapi yang kita tahu bahwa ada 5 hal terjadi dalam batin kita kalau kita capai jana 1. Ada witaka wicara yang melemah, ada konsentrasi, dan ada 2 jenis kebahagiaan yang disebut sukha dan piti. Bapak Ibu masuk ke jana kedua, witaka wicara lenyap. Yang tersisa konsentrasi pada objek meditasi, kebahagiaan, sukha dan piti. Bapak Ibu masuk ke jana ketiga, piti ini hilang. Yang tersisa hanya ekagata dan sukha. Jauh lebih terkonsentrasi lagi. Lebih sedikit pengganggu. Ekagata semakin sempurna. Dan kemudian masuk ke jana keempat. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mencapai jana ketiga, batinnya hanya mengalami 2 hal. Ekagata dan sukha. Konsentrasi dan kebahagiaan. Dan Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, kebahagiaan jana ini jauh melebihi kebahagiaan yang bisa didapatkan dari kenikmatan indria. Bahkan para dewa dan para dewa yang menjadi raja-raja surga pun kebahagiaan mereka tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan jana.
Jadi Bapak Ibu coba renungkan, kalau Bapak Ibu hidup sebagai manusia pada umumnya yang disebut putu jana, maka kebahagiaan manusia umumnya adalah kebahagiaan 6 indria. 5 indera biologi tambah pikiran. Jadi dalam ajaran Buddha 6 indera. Melihat, mendengar, mencium. Dan Bapak Ibu coba renungkan, kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan ya bolak-balik itu saja. Ya, dari apa yang dilihat, apa yang dipeluk, ketemu anak itu dipeluk bahagia. Itu juga adalah indera, indera kulit. Kemudian Bapak Ibu makan makanan yang enak, jalan-jalan. Kenikmatan-kenikmatan itu disebut kenikmatan indria. Dan ada 6 tingkat alam surga di atas kita. Tapi tidak saya bahas hari ini, itu pelajaran namanya 31 alam kehidupan. Kalau saya bahas hari ini kita sampai besok pulangnya. Nah, ada 6 tingkat alam surga yang mereka juga menikmati kenikmatan indria. Jadi istrinya banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu. Ya, Sang Buddha juga menggambarkan para dewa di alam surga tingkat tinggi, istri atau suaminya bisa ratusan ribu. Istana yang luar biasa megah dan yang lainnya. Hanya dalam ajaran Buddha, Sang Buddha memberitahu ternyata surga itu tidak kekal. Hanya umurnya sangat panjang sampai-sampai para dewa pun berpikir mereka hidup kekal. Tetapi seluruh 31 alam kehidupan ini adalah sesungguhnya adalah permainan alam pikiran kita sendiri. Tapi tidak saya bahas hari ini. Kalau kita nanti pelan-pelan bahas dhamma yang lebih tinggi, seluruh alam semesta ini bahkan adalah permainan pikiran kita sendiri. Dan ini persis dikatakan oleh Stephen Hawking. The whole universe is just a consciousness. Kalau di sini ada orang yang senang belajar fisika, tahu persis bahwa atom itu di dalamnya 99,99999% emptiness. Dan kalau kita belajar fisika, kita bingung sendiri. Material disusun oleh atom, atom sendiri emptiness. Lalu saya apa? Kan begitu ya? Dalam Dharma, Bapak Ibu adalah proyeksi dari pikiran Bapak Ibu. Nah, dalam Stephen Hawking mengatakan just a consciousness. Ya, consciousness adalah kesadaran, proyeksi dari pikiran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, alam rendah, alam manusia, dan 6 tingkat alam surga ini menikmati kenikmatan indria. Kebahagiaan alam indria tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan jana. Oleh karena itu, kebahagiaan dari meditasi adalah jauh lebih tinggi. Hanya memang sulit untuk dilatih. Kalau Bapak Ibu nanti mencapai jana ini, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, Bapak Ibu lahir sebagai Dewa Brahma. Tidak lagi butuh suami atau istri. Bapak Ibu menikmati kebahagiaan dalam batin setiap detiknya. Dan sesungguhnya itu ada penelitian terbaru dari Daniel Goleman yang nulis buku Emotional Quotient, Emotional Intelligence, kecerdasan emosional. Dia 30-40 tahun belakangan ini meneliti tentang meditasi dan teori seperti ini terbukti di dalam brain scan. Tetapi karena kita tidak punya proyektor hari ini, saya tidak bawa laptop, jadi video itu tidak saya putar. Itu penelitian terbaru bahwa seorang meditator kelas kakap terbukti tingkat kebahagiaan mereka luar biasa tinggi. Nanti Bapak Ibu pulang, silahkan. Nah, di sini aja. Anumodana ya. Ya. Cukup. Sama nampannya, taruh sini aja. Ya. Bapak Ibu Saudara nanti pulang, ketik di Google. The happiest man in the world. Manusia paling bahagia di dunia. Keluarnya seorang biksu, namanya Richard Matthew. Nah, dan itu terbukti dari brain scan, MRI otak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita jelaskan jana keempat. Jana keempat ini, di dalam batin tersisa 2 hal. Ekagata, konsentrasi atau kemanunggalan pikiran, dan UPK. UPK ini adalah keseimbangan batin. Ketika seseorang mencapai jana keempat, dia merasakan bukan penderitaan pun bukan kebahagiaan. Tetapi jana keempat ini adalah keadaan yang sangat tenang, sangat nyaman. Kenapa disebut bukan kebahagiaan? Karena ini bukan lagi kebahagiaan yang bisa kita orang umum yang belum mencapai tingkat ini
tidak bisa lagi kita konsepkan. Jadi ini bukan kebahagiaan secara umum. Ini adalah kebahagiaan dari yang muncul dari batin yang begitu tenang seimbang. Bapak Ibu mungkin selama ini tidak tahu apa yang dimaksud meditasi membawa ketenangan. Nah, saya minum dulu ya. Kalau Bapak Ibu pahami konsep jana kedua tadi, Bapak Ibu akan sadar bahwa Bapak Ibu belum pernah tenang dengan sesungguhnya. Tidak percaya nanti pulang, duduk di kursi, jangan main HP, jangan nyalain TV, duduk sendiri. Lihat batin Anda seberapa ributnya. Ngomong tidak mau berhenti. Betul ya? Perintah dia, oh pikiran, berhenti berpikir. Nggak bisa. Bahkan Bapak Ibu tidur, masih bermimpi. Betul ya? Nggak mau dia diam. Bahkan dikatakan sebenarnya kita sering bermimpi, hanya setelah bangun kita lupa. Itu menurut para peneliti mimpi ya. Para peneliti tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu paham bahwa kita sesungguhnya tidak pernah benar-benar tenang secara sebenarnya, bagaimana kita membayangkan jana keempat ini? Wah, benar-benar sudah di luar bayangan kita. Jana keempat itu suasana yang sangat tenang seimbang, yang mana batin menjadi sedemikian murninya. Di sini dikatakan adalah salah satu tingkat konsentrasi yang paling tinggi, dan konsentrasi jana keempat ini cukup untuk membawa Bapak Ibu mencapai arahat. Ya, jadi jana keempat ini cukup. Ya, kita lanjutkan. Setelah Bodhisatta mencapai jana keempat, beliau melanjutkan beberapa perjuangan terakhir ya. Ini kita tinggal 2,5 lembar. Nah, ini perjuangan terakhir kita. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan ingatan kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran. Banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia. Banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu. Dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu. Pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain. Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu. Dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu. Pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, aku mengingat banyak kehidupan lampau. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah Bodhisatta mencapai tingkat jana keempat, beliau menggunakan konsentrasi ini untuk melihat siapa sebenarnya beliau sebelum sekarang. Dan saya pikir itu sangat masuk akal. Kalau Bapak Ibu hari ini punya jana keempat, tentu sebagai manusia kita pengen tahu kenapa kita lahir di bumi ini. Betul ya? Kenapa saya lahir di bumi ini? Misinya saya lahir di bumi ini ngapain gitu. Tapi Bapak Ibu gimana nyarinya misi Bapak Ibu lahir di kehidupan ini? Ya lihat sebelum lahir. Betul ya? Jadi beliau mengarahkan konsentrasi ini untuk melihat sebelum ini saya apa. Lah orang yang lain. Lah lihat lagi, mundur lagi. Mundur terus enggak habis-habis. Beliau mundur sampai 91 kalpa. Apa itu kalpa? Satu pengembangan dan penyusutan dunia. Tadi di sini ditulis ya. Ada pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia.
Kappa itu adalah pengembangan dan penyusutan dunia. Apa itu pengembangan penyusutan dunia? Zaman ini kita beruntung karena kita dikenalkan dengan teori Big Bang, betul ya? Jadi Big Bang itu adalah dulu alam semesta ini tidak ada. Tidak ada materialnya. Hanya ada material kecil setetes, katakanlah seperti itu, yang sangat padat. Kemudian materi ini meledak. Setelah dia meledak, dia mengembang. Kan kalau barang meledak itu mengembang toh? Menjauh. Nah, dia mengembang sampai menjadi dingin. Ketika setelah menjadi dingin, barulah terbentuk planet-planet, asteroid, dan yang lainnya. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, alam semesta kita masih mengembang. Serius. Nanti cek di Google, The Expanding of the Universe. Dia masih mengembang, jalan dia. Jadi, bumi yang mengitari matahari, dan matahari pun sebenarnya lagi mengitari sesuatu yang lebih besar, dan semua yang saling mengitari ini saling mengembang. Dan teori ini dulu ditemukan oleh Eric Habler. Silakan cek di Google. Ya. Nah, dikatakan ini teorinya. Karena saya juga belum pernah sampai penghujung pengembangan dunia, saya belum pernah, begitu ya. Dikatakan oleh para fisikawan, alam semesta ini setelah mengembang, satu ketika akan menyusut kembali. Itu teorinya. Dan enggak tahu kenapa, di dalam kitab 2600 tahun yang lalu itu, Sang Buddha menyebutkan bahwa ada pengembangan dan penyusutan alam semesta. Itu sangat aneh. Mind blowing, begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Bapak Ibu, Bodhisatta mundur kehidupannya 91 kalpa, tidak menemukan awal kehidupan. Lalu apa yang dilakukan? Beliau melakukan yang selanjutnya. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Satu jaga itu 4 jam ya. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah pada perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di alam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Bodhisatta mundur kehidupannya sampai berkalpa-kalpa, tidak menemukan awal kehidupan. Benar? Kemudian beliau majuin satu-satu. Jadi setelah mundur, maju. Dan ketika beliau maju melihat korelasi antar kehidupan, kalau ketika beliau mundur, beliau hanya melihat saya lahir di sini, di suku ini, nama saya ini, kehidupannya seperti ini. Ketika beliau maju, beliau baru tahu bahwa ternyata semuanya berhubungan.
Ketika seseorang melakukan perbuatan baik di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang dia lahir di alam bahagia. Dan ketika seseorang berbuat jahat di kelahiran yang ini, dia jatuh kembali di alam yang rendah. Seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin merasa aneh. Kok orang yang dulu berbuat baik sekarang jadi jahat? Itulah kehidupan Bapak Ibu. Bahkan kita bisa melihat di satu kehidupan. Ada orang dari 0 sampai umur 70, pernah baik, pernah jahat. Betul? Ada preman yang tobat. Betul ya? Nah, preman yang tobat. Nah, ada juga ustadz atau biku jadi preman. Misalkan begitu ya. Nah, itu kehidupan. Jadi kita bisa menemukan pengalaman hidup seseorang yang baik jadi jahat, jahat jadi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata menemukan begitu banyak korelasi antar kehidupan. Apakah hukum kamawipaka, apakah anicca dukkha anatta, apakah paticca samuppada, beliau temukan semua di dalam jaga kedua. Satu jaga adalah 4 jam. Sekarang adalah sudah 8 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah asal mula penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah noda-noda. Bapak Ibu Saudara, noda-noda ini dalam bahasa Pali adalah asawa. Nanti akan saya bahas. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah asal mula asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah lenyapnya asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya. Ini adalah jalan menuju lenyapnya asawa. Apa itu asawa, Bapak Ibu? Asawa adalah arus batin, arus mental yang bocor tidak terkendali. Kata asawa itu artinya bocor. Sesuatu yang bocor. Batin kita Bapak Ibu bocor. Oleh karena bocor, kehidupan tidak pernah berhenti. Kalau yang menciptakan kehidupan itu adalah pikiran itu sendiri, dan pikiran itu bocor, maka kehidupan kita tidak akan pernah berakhir. Itu yang dalam ajaran Sang Buddha disebut samsara. Persis kalau Bapak Ibu bermimpi tapi belum bangun. Pernah mimpi berjilid-jilid? Tidak akan selesai mimpi itu sampai Bapak Ibu bangun. Saya pernah mimpi dari Indonesia, tiba-tiba sudah di Hong Kong. Tiba-tiba sudah di Australia. Tiba-tiba di rumah nenek. Tiba-tiba bangun. Nah, jadi ternyata pada jaga ketiga ini Sang Buddha memahami bahwa ternyata biang kerok dari semua ini adalah batin kita yang masih bocor. Tapi asawa itu seperti apa? Sulit kita pahami sebelum kita mencapai jana keempat. Jadi Bapak Ibu PR-nya banyak. Setelah ini PR-nya capai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Kemudian Bapak Ibu harus melenyapkan asawa. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita ada asawanya? Kita ada batin yang bocor tadi. Terlihat dalam witaka dan wicara. Witaka dan wicara itu adalah contoh kecil yang bisa kita lihat bahwa kita memiliki asawa. Batin kita ngomong tidak pernah berhenti. Betul ya? Nah bahkan Bapak Ibu tidak pernah sadar. Kalau Bapak Ibu sendirian kemudian bosan, yang membuat bosan adalah Bapak Ibu sendiri. Bosan itu karena Bapak Ibu berbicara tidak berhenti. Dengan diri sendiri. Kita selalu perlu distraction. Perlu ada orang lain,
perlu ada game, perlu ada musik. Supaya apa? Supaya ini nggak terlalu ribut. Apa benar Bante? Nanti pulang coba sendiri. Ya. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu diem, duduk sendiri di rumah, tapi batin ini nggak ngomong, Bapak Ibu nggak bosan. Tapi Bapak Ibu capai jana kedua. Betul ya? Tapi kan dia nggak pernah berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di jaga ketiga, Sang Buddha memahami asawa ini. Asawa ini di setiap buku diterjemahkan beda-beda. Jadi cukup tricky. Di sini noda-noda. Di buku yang lain bisa saja kotoran batin. Oleh karena itu kita butuh sedikit bahasa Pali. Tahu bahwa oh ini adalah asawa. Asawa ini adalah biang kerok semuanya. Ketika Sang Buddha melenyapkan ini, pengetahuan ini dalam bahasa Pali disebut asawa kaya nyana. Nyana artinya pengetahuan, asawa artinya arus batin yang bocor tidak terkendali, kaya artinya lenyapnya. Jadi pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Asawa kaya nyana. Bapak Ibu Saudara, ketika beliau mencapai pengetahuan ini, kita baca saja. Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ketiga inilah yang kita rayakan setiap tahun sebagai detik-detik Waisak. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, detik-detik Waisak itu rayain apa? Rayain detik-detik lenyapnya asawa. Bahkan Sang Buddha disebut juga nama lain beliau adalah Kinasawa. Yang artinya yang tanpa asawa. Ya Bapak Ibu Saudara, memahami asawa ini sangat penting untuk praktek meditasi kita sehari-hari. Jadi nanti Bapak Ibu ketika bermeditasi, Bapak Ibu akan menemukan batin yang bocor tadi. Bapak Ibu usahakan untuk menenangkan batin yang bocor itu dengan fokus pada objek. Nafas masuk, nafas keluar. Kita lanjutkan. Sekarang Brahmana, engkau mungkin berpikir, mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian dan delusi, bahkan sampai hari ini. Sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat dua manfaat, aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara. Yang terpencil di dalam hutan, aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini. Dan aku berbelas kasih kepada generasi mendatang.